Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman maupun abang asisten dosen yang menonton video saya hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Fadila dengan NPM G1F022005. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan membuat video tentang proyek keamanan aset informasi sebagai salah satu tugas besar atau tugas akhir dari proyek keamanan aset informasi. Eh, Sebelumnya, asisten dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bang Thomas Desta Putra dengan NPM G1F 020008 dan juga Bang Aditya Rahmadiansyah dengan G1F 020044. Baik, sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu keamanan aset informasi. Ada 4 aspek penting, teman-teman. Yang pertama yaitu kerahasiaan, mengacu pada upaya untuk menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini termasuk pengendalian akses ke data sensitif melalui kebijakan hak akses yang ketat. Selanjutnya ada integritas. Integritas memastikan bahwa informasi tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Proses ini mencakup pengawasan terhadap data agar tidak ada yang merusaknya dan mengubahnya secara tidak sah. Selanjutnya ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya berfokus pada memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapan saja saat mereka membutuhkan. Selanjutnya yaitu keabsahan, kaitan dengan memastikan bahwa informasi yang diterima adalah asli dan berasal dari sumber yang sah. Ini melibatkan verifikasi identitas pengguna atau sistem melalui mekanisme autentikasi. Lanjut, di sini kita menggunakan aplikasi Wireshark, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Wireshark. Wireshark adalah alat perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Dengan Wireshark, pengguna dapat menangkap dan memeriksa paket data yang dikirim melalui jaringan komputer dalam bentuk yang dapat dipahami, memungkinkan analisis mendalam terhadap komunikasi yang terjadi di antara perangkat-perangkat di jaringan tersebut. Jadi apa saja yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama yaitu filtering. Apa itu filtering? Filtering dalam Wireshark digunakan untuk menyaring dan menampilkan hanya paket data yang relevan. Misalnya teman-teman ingin mencari sebuah paket data IP address atau DNS atau juga sebuah protokol atau protokol lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba melihat username dan password. Melihat username dan password dalam Wireshark merujuk pada proses menganalisis paket data yang mengandung informasi login seperti username dan password. Ini biasanya terjadi ketika data melalui protokol yang tidak terenkripsi seperti HTTP atau FTP. Di sini kita akan melakukan 3 tahap filtering. Yang pertama tahap filtering pada IP pribadi, filtering protokol, dan juga filtering port. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka Wireshark dulu, teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya langsung pakai WiFi pribadi saya. Kita akan melakukan uji coba, teman-teman. Yang pertama, kita akan melakukan filtering pada IP address kita dengan perintah IP address satu sembilan dua satu enam delapan satu satu satu. Baik, di sini menampilkan lalu lintas paket data yang ada di IP 192.168.1.11. Di sini source-nya sumbernya dari IP mana saja, tapi di sini destinasinya di 192.168.1.11 ataupun sebaliknya, teman-teman. Ada yang dari source-nya dari laptop saya menuju IP 104.16.102.112. Selanjutnya, saya akan melakukan filtering lagi menggunakan perintah
source dan juga destination dengan IP yang sama. Jadi cukup ditukar saja di sini dengan perintah src, teman-teman. Di sini source-nya seragam ya, teman-teman. Jadi 192.168.1.11. Nah, tapi destination-nya bisa berbeda dan juga protokolnya bisa berbeda, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat destinasinya hanya di IP kita saja. Nah, di sini IP kita, IP destination-nya sudah seragam dengan IP kita. Jadi paket data atau lalu lintas jaringan tangkap di filtering DST ini, teman-teman, di bagian destination-nya yang menuju ke laptop kita atau ke perangkat kita di WiFi kita ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan melakukan filtering dalam protokol, tentu dengan perintah DNS, TTP dan juga TLS. Sini saya akan menggunakan perintah DNS. Di sini protokolnya berubah seragam menjadi DNS, teman-teman. Walaupun source dan juga destination-nya sama lalu lintasnya, tapi di sini protokolnya sangat seragam, teman-teman. Selanjutnya HTTP. Mungkin belum muncul karena saya belum ada melakukan internet ataupun melakukan lalu lintas jaringan, jadi belum muncul, teman-teman. Nah, dengan itu saya membuat tambahan yaitu TLS. TLS itu adalah jaringan yang aman, teman-teman. Protokol yang aman dilalui oleh paket data atau jaringan yang ada di Wireshark ini, teman-teman. Ini seragam semua ya, TLS. Baik. Selanjutnya melakukan filtering dengan port tertentu. Dengan perintah TCP port. Belum ada, teman-teman. Jadi kita pindah ke UDP port 53. Di sini sudah seragam ya, teman-teman. UDP port di 53. Sudah. ST port 53. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pembacaan paket untuk menemukan username dan password dalam Wireshark. Disclaimer dulu, teman-teman, ini merupakan kegiatan yang cukup ilegal kalau dari asisten dosen. Saya katakan ini untuk kegiatan ini cukup ilegal apabila dilakukan dengan cara yang salah, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan 2 login page yang untuk digunakan dalam melakukan pembacaan paket di Wireshark. Kita buat di sini contohnya username-nya Fadil saja, passwordnya kambing 123. Login. Oke, sudah. Kita kembali ke Wireshark. Di sini bagaimana sih cara melihatnya, teman-teman? Dengan cara yang pertama kita buka filtering HTTP. Di sini kita harus mencari yang ada tanda infonya itu post, teman-teman. Ya, di sini cari yang ada tanda post. Di sini sudah saya temukan. Lalu bisa dilihat dari sini langsung saja, teman-teman. Nah, di sini username-nya Fadil saja, passwordnya kambing 123. Nah, selanjutnya saya akan mencoba di sistem lainnya, teman-teman ya. Kita buat di sini di username-nya Fadil Takau, passwordnya ayam 1, passwordnya BB 123. Sudah, teman-teman. Di login. Lanjut kita ulang saja HTTP-nya. Kita cari yang ada
postnya. Kalau di sini tidak ketemu dengan bagaimana caranya untuk melihat username dan passwordnya, kita klik kanan, kita follow, lalu TCP string. Di sini langsung keluar informasi mengenai banyak hal teman-teman, mulai dari headnya HTML, doctype, segala macam. Tapi yang kita perlukan ialah username dan juga password yang kita telah input tadi teman-teman. Jadi bagaimana melihatnya? Kita scroll saja, scroll. Nah, di sini kita ketemu username kita tadi, yaitu Fadil Lakau, dan passwordnya di bb123. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya harap teman-teman bisa terbantu oleh video ini dan juga digunakan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.